Bab 1478. Rahasia ruang rahasia. Suara Larry Feng tidak terdengar menyindir sama sekali. Seolah-olah sungguh ingin mengingatkan Jerry Yang. Setelah terdiam sesaat, raut wajahnya tampak memburuk. Ia sudah mencari mereka semalaman. Tapi siapa sangka Larry Feng malah datang menghubunginya dan bilang mereka berada di IA. Ternyata begitu. Pantas aku tidak ketemu mereka. Bolehkah Paman menyerahkan Viola dan Andri kepadaku untuk Charles? Jerry yang bertanya dengan tenang. Mana mirip musuh yang sudah lama berdiri berseberangan. Larry Feng tersenyum berkata, kenapa tidak boleh? Tapi hari sudah terlalu malam. Agak repot. Begini saja, tunggu nanti pagi. Setelah upacara pengumuman penjabatan pewaris generasi ketiga Charles selesai, aku akan menyerahkannya kepadamu. Gimana? Jerry yang berkata, kalau begitu, terima kasih atas bantuan Paman untuk temanku. Ia tidak menyebut Andri. Lagi pula Andri itu adalah cucu kandungnya. Tidak usah sungkan. Kamu istirahat sana. Jangan lupa besok pagi datang ke upacara temanmu. Kamu tidak boleh tidak hadir. Siapa tahu Paman masih membutuhkan sedikit bantuanmu. Larry Feng terkekeh berkata. Kemudian lanjut bertanya, aku ini ayah Charles. Sedangkan kamu itu sahabat terbaiknya. Kalau ada seseorang yang membuat onar saat upacara nanti, kamu akan berpihak pada Paman, kan? Jerry yang mana tidak paham akan maksud Larry Feng. Ia menahan amarahnya berseru datar. Tentu saja, Paman. Kalau gitu, aku tidak ganggu Anda lagi. Anda segera istirahatlah. Siap. Larry Feng memutuskan panggilan. Lily Feng di samping tampak sangat serius. Ia sudah mendengar semua percakapan Jerry yang dengan Larry Feng. Kamu benar-benar mau bekerja sama dengannya? Lily Feng mendadak memandang Jerry yang menggertak gigi bertanya. Jerry yang melirik Lily Feng datar. Kemudian berkata, syarat kesepakatanku dengan ayahmu adalah harus menyelamatkan orang yang kucari. Tapi ayahmu sepertinya tidak dapat mengabulkannya. Kalau gitu, kita tidak perlu lanjut bekerja sama juga. Wajah Lily Feng tampak buruk. Waktu di ruang rahasia bawah tanah Villa Summer tadi, ia sudah merasakan betapa kuatnya Jerry Yang. Ayahnya akan sangat berbahaya jika Jerry yang berpihak kepada Larry Feng. Meski ayahku tidak berhasil menyelamatkan orang yang kamu cari, tapi setidaknya ia benar-benar niat membantumu. Kamu tidak seharusnya secepat itu berubah pikiran dan bekerja sama dengan musuh ayahku, kan? Lily Feng memandang Jerry yang kesal dan bertanya. Jerry yang berseru, aku sama ayahmu juga baru pertama kali kenal. Dulu kita sepakat bekerja sama juga karena sama-sama memiliki tujuan yang sama. Tapi sekarang ia tidak ketemu orang yang mau aku cari. Sedangkan orang yang kucari masih di Larry Feng. Menurutmu, kalau aku tetap bekerja sama dengan ayahmu, apakah orang yang kucari akan tetap aman? Lily Feng terdiam usai mendengarnya. Ia tahu apa yang dikatakan Jerry yang benar. Sepengetahuannya terhadap Larry Feng, kalau Jerry yang melakukan sesuatu yang membuatnya kesal, Jerry yang pasti harus membayar sejumlah biaya. Andri itu cucunya. Mungkin ia tidak akan melakukan apapun kepadanya. Tapi Viola Feng tidak ada hubungan dengannya. Maka saat itu ia akan sangat bahaya juga. Baik, kalau gitu, ketemu lagi esok hari. Lily Feng juga langsung memasang wajah datar dan meninggalkan Jerry yang di sana. Sedangkan dirinya mengendarai mobil pergi. Melihat mobil yang menjauh, Jerry yang terdiam lama di tempat baru berkata, memang anggota keluarga kekaisaran legendaris. Sikap mereka berubah cepat sekali. Bagi pendekar alam transenden, jarak ke kota Kaisar Feng sebenarnya tidak begitu jauh. Setengah jam kemudian, Jerry yang kembali ke hotelnya. Usai mandi, ia terduduk di atas sofa. Kemudian mengeluarkan sebutir mutiara sebesar telur puyuh. Sebenarnya mutiara apa ini? Lalu ada apa lagi dengan mayat kering dalam lubang ruang rahasia itu? Jerry yang memainkan mutiara di genggamannya dengan raut wajah yang sangat serius.
Ia dapat memastikan bahwa mutiara ini bukanlah sesuatu yang biasa. Kalau tidak, mana mungkin dilahap dalam mulut mayat kering itu. Yang paling penting adalah mayat kering itu berubah menjadi bubuk setelah mengeluarkan mutiara dari dalam mulutnya. Dan ada suatu hal yang membuatnya sangat takjub, yaitu adanya aura kuat yang muncul dari mutiara itu ketika masih di dalam mulut mayat kering. Namun sekarang malah tidak ada aura yang terpancar sama sekali. Dan hanya bersinar begitu saja. Jangan-jangan aku harus menaruhnya dalam mulut baru berguna. Jerry yang memandang mutiara itu kebingungan dan bergumam sendiri. Hingga sini, ia mencuci bersih mutiara itu dan menelannya dalam mulut. Tapi beberapa saat kemudian, mutiara itu tetap tidak ada gerak-gerik sama sekali. Namun Jerry yang jelas merasakan aura mengerikan dari mutiara tersebut. Tapi mutiara itu malah tidak ada energi sama sekali ketika berada di tangannya. Kemudian ia mengaktifkan teknik pernapasan lapisan ke-6-nya lagi. Tapi masih tidak dapat mengeluarkan energi di dalamnya. Setelah menelitinya lama juga tidak ada guna sama sekali. Ia akhirnya menyerah dan menyimpan mutiara tersebut. Ketika berbaring di atas ranjang, ia mengenang kembali segala kejadian yang terjadi dalam ruang rahasia villa tadi. Berdasarkan tebakan Lily Feng, mereka kemungkinan sengaja diarahkan Larry Feng ke dalam ruang rahasia Villa Summer. Sehingga mereka terjebak di dalam sana. Bagi Larry Feng, Lily Feng yang merupakan pendekar alam transenden tingkat 1 sama sekali tidak dapat mengancamnya. Jadi tujuan Larry Feng seharusnya adalah dirinya, yaitu mengurungnya di dalam sana. Tapi Larry Feng tidak menyangka sama sekali kalau Jerry yang bisa-bisanya menemukan sebuah lubang. Bahkan juga melarikan diri dari lubang tersebut. Hingga sini, Jerry yang mendadak terbangun dari ranjang dan berseru kaget. Larry Feng tidak mengetahui lubang ruang rahasia itu. Karena ia ingat, waktu mereka terjebak dan mencari sekujur ruang rahasia itu, mereka akhirnya baru merasakan aliran udara. Ia juga ingat bahwa tangga itu sama persis dengan tangga lainnya. Tidak pernah dihancurkan sama sekali. Jadi bisa dibilang, bahkan Larry Feng sendiri saja tidak mengetahui lubang itu. Meski ia tidak tahu keberadaan lubang itu, tapi ia tahu jelas ruang rahasia bawah sana ada barang berharga. Suatu barang yang dapat memancarkan aura kuat yang membantunya berkultivasi. Dulu Lily Feng pernah memberitahunya kalau Larry Feng akan menetap di dalam ruang rahasia Villa Summer beberapa waktu sekali. Paling lama juga ada seminggu. Waktu baru masuk ke dalam ruang rahasia, Jerry yang ada mencoba melatih teknik pernapasan aliran ke-6 di sana. Hasilnya pun meningkat pesat. Tapi berlatih di sana juga membutuhkan tanggungan tubuh yang kuat. Contohnya Lily Feng yang baru mencapai tingkat 1. Ia akan kehilangan akal sehat jika berlatih di sana. Jerry yang pun menebak. Bahkan Larry Feng juga hanya bisa bertahan selama seminggu berlatih di ruang rahasia bawah Villa Summer itu. Bersambung. Bab 1479. Pikirkan kembali. Tebakan Jerry yang bukan tidak ada buktinya. Larry Feng setiap beberapa saat akan menetap selama seminggu di dalam Villa Summer. Sedangkan Jerry yang juga pernah coba berlatih di dalam ruang rahasia itu. Jadi ia tebak dirinya juga bisa bertahan selama seminggu di sana. Sedangkan tingkat kultivasinya sama dengan Larry Feng. Jadi hal ini cukup membuktikan. Pada saat yang sama, di dalam kediaman mewah keluarga Kekaisaran Feng, raut wajah Larry Feng pun tampak sangat buruk. Di hadapannya terdapat seorang pendekar keluarganya yang berlutut gemetaran dan berseru tidak tenang. Pangeran kedua, aku juga tidak menyangka Jerry Yang dan Lily Feng bisa-bisanya keluar dari sana. Apalagi aku tidak tahu kalau ada lubang di bagian bawah ruang rahasia Villa Summer. Bahkan lubang itu bisa menembus keluar. Larry Feng bertanya dengan suram. Selain itu, apakah ada penemuan lainnya? Anak buah yang berlutut mengangguk. Di dalam lubang itu hanya terdapat sebuah tahta. Tapi efek aura kultivasi yang memang ada di sana pun menghilang.
Apa kamu bilang? Larry Feng yang sejak tadi menahan amarah juga mendadak berdiri dan langsung menarik leher anak buah itu ke atas udara. Bertanya dengan kesal. Kamu bilang efek kultivasi itu menghilang dari villa. Anak buah itu dibuat kaget dan menangis. Cengkraman Larry Feng di lehernya pun sangat kuat. Bahkan dirinya bisa saja mati begitu saja jika diperkuat lagi. Anak buah itu mengangguk kesulitan. Ia tidak bisa bersuara sama sekali karena lehernya ditarik. Keratak. Larry Feng tiba-tiba memperkuat kekuatan di tangannya. Kemudian suara tulang patah terdengar dan anak buah itu tewas di tempat. Bajingan. Siapa yang berani merusak ruang rahasia kultivasiku? Cari mati saja. Usai berkata, Larry Feng langsung menghilang dari kamarnya. 20 menit kemudian, ia juga tiba di dalam ruang rahasia Villa Summer. Setelah mencoba berkultivasi, ia malah menyadari tidak ada efeknya sama sekali. Biasanya ia hanya perlu melatih diri dan memasuki kondisi kultivasi. Jika mau mengumpamakan aura kultivasi sebagai air minum murni, maka berlatih di luar sama dengan menyaring air kotor menjadi air murni melalui tubuhnya. Namun aura kuat dalam ruang rahasia itu adalah air minum yang bisa langsung dikonsumsi. Namun aura yang awalnya bisa langsung diserap tubuh malah menghilang begitu saja. Sehingga dapat dibayangkan betapa kesalnya Larry Feng. Setelah ia menemukan ruang rahasia ini, kecepatan kultivasi dan bakat kultivasinya yang biasa itu malah meningkat pesat hingga menerobos alam transenden tingkat 5. Pada generasinya ini, kemampuannya berada di bawah pangeran besar keluarga Kekaisaran Feng, Eric Feng. Tapi Eric Feng adalah jenius bela diri keluarga Kekaisaran Feng yang langka ditemui. Bahkan ia sudah bisa mencapai alam transenden tingkat 6 sebelum usia 60 tahun. Tapi Larry Feng yakin dengan adanya ruang rahasia kultivasi, ia bisa secepatnya mengejar Eric Feng. Melihat dirinya sudah mau mendekati ruang rahasia ini malah tidak berguna lagi. Jerry Yang. Larry Feng meraung kesal dengan sepasang mata yang penuh niat membunuh. Ia tidak tahu mengapa ruang rahasia ini kehilangan kegunaannya. Tapi ia yakin masalah ini pasti ada hubungan dengan Jerry Yang. Larry Feng menggertak gigi berkata, kamu pasti mengambil pergi suatu barang berharga dari sini, sehingga efek kultivasinya menghilang. Pagi keesokan hari, Jerry yang berhenti kultivasi dan menghela nafas pelan. Meski sudah kultivasi semalaman, tapi Jerry yang tidak mengantuk sama sekali dan sangat semangat. Ia mengangkat pergelangan tangannya melirik waktu sekilas dengan tatapan yang melekat ke arah keluarga Kekaisaran Feng. Masih 2 jam lagi menuju upacara penjabatan pewaris. Ia berjalan ke dekat jendela dan memandang ke bawah sana. Kemudian menemukan berbagai macam pita di kedua sisi pintu kedai dan juga lampion yang menggantung di kedua sisi jalan. Kota Kaisar Feng pun tampak sangat baru. Tampak jelas. Kaisar Feng sangat perhatian terhadap cucu besarnya yang sudah kehilangan 26 tahun itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia merayakan upacara kembalinya Charles Ma dengan begitu meriah? Jerry yang berkerut alis. Keluarga Kekaisaran Feng merayakannya dengan begitu besar dan meriah. Ia bisa saja kesulitan untuk membawa Charles Ma kabur dari sana. Lagi pula mereka pasti juga ingin menjaga harga diri mereka. Jika Charles Ma mendadak menghilang begitu saja di perayaan kembalinya yang begitu meriah, bukankah itu akan menjadi penghinaan bagi mereka? Tok tok tok. Saat ini, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Kemudian suara Eric Feng terdengar. Aku mau bicara sebentar denganmu, Tuan Yang. Jerry yang mengernyit. Eric Feng masih tidak mau menyerah nih. Usai membuka pintu, Eric Feng membawa Lily Feng berjalan ke dalam. Jerry yang duduk di sofa, memandang ayah putri di seberangnya datar dan bertanya, apa yang ingin dibahas Yang Mulia? Jerry yang kemarin masih bersikap arogan kepada Eric Feng. Namun hari ini raut tersebut menghilang dari wajahnya. Bahkan tatapannya juga terasa sedikit sad. Lily sudah memberitahuku tentang semalam. Kalau aku tidak salah,
Larry Feng sendiri pun tidak tahu akan lubang ruang rahasia yang kalian keluar kemarin. Eric Feng berujar dengan tampang tenang. Setelah kalian masuk ke dalam ruang rahasia, pintu masuk malah diblokir. Sepertinya ini Larry Feng. Kini kalian bebas dari lubang ruang rahasia bawah tanah itu. Larry Feng pasti sangat kesal sekarang. Jerry yang berkata, lalu kenapa? Sebenarnya ia juga cukup khawatir. Karena setelah ia mengambil pergi mutiara itu, efek ruang rahasia itu juga menghilang. Setelah mengetahuinya, Larry Feng pasti akan menebak dirinya mengambil pergi sesuatu dari sana. Eric Feng berkata, kamu tidak terlalu kenal dengan Larry Feng dan tidak tahu betapa bahayanya ia. Bahkan aku pun dapat merasakannya di keluarga ini. Efek kultivasi ruang rahasia itu menghilang setelah kalian masuk ke dalam lubangnya. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Larry Feng? Sepengetahuanku, ia tidak akan melepaskanmu dan berusaha mungkin mengurungmu. Kemudian mencari tahu apa yang kamu dapat dari lubang tersebut. Usai berkata, Eric Feng menatap lekat Jerry Yang. Jerry yang agak terkejut. Tapi perubahan ekspresinya malah tertangkap oleh Eric Feng. Eric Feng berkata, ternyata benar. Jerry yang menyipitkan kedua mata berseru dingin. Kenapa aku merasa Yang Mulia bukan datang membahas kerja sama denganku, tapi malah mengetesku? Eric Feng berseru tanpa ekspresi. Aku ingin menguasai kekuasaan keluarga Kekaisaran Feng. Dan kamu maunya pergi bersama sahabatmu dengan aman dari sini. Meski tujuan kita agak berbeda, tapi kita berdiri di sisi yang sama. Tentu saja aku datang membahas kerja sama denganmu. Seperti yang kukatakan tadi. Dan juga hanya ingin mengingatkanmu saja. Jika aku bisa menebak apa yang kamu bawa pergi dari ruang rahasia itu, Larry Feng pasti bisa menebaknya juga. Bisa dikatakan, ia tidak akan melepaskanmu. Suatu hari kalian akan berdiri berseberangan juga. Jika begitu, kita masih bisa bekerja sama kembali, kan? Jangan lupa sini adalah kota Kaisar Feng. Kini kamu hanya bisa bekerja sama denganku baru bisa melawan Larry Feng. Kalau tidak, dengan kemampuanmu sendiri, kamu tidak akan bisa melawannya. Bahkan menyelamatkan orang. Masih ada 2 jam terakhir adalah upacara penjabatan pewaris sahabatmu. Mau kerja sama denganku atau tidak? Kamu boleh memikirkannya kembali. Bersambung. Bab 1480. Pemimpin keluarga mencari. Usai berkata, Eric Feng memandang Jerry yang datar menunggu balasannya. Lily Feng juga membelalak mata besar menatapnya. Beberapa saat kemudian, Jerry yang bertanya, kamu ingin kerja sama untuk apa? Eric Feng tersenyum membalas, aku akan memikirkan segala cara untuk menghentikan upacara penjabatan nanti. Aku hanya memintamu melakukan satu hal, yaitu membantuku menunjuk bahwa 26 tahun yang lalu, Larry Feng sendirilah yang membuang Charles demi menuduhkannya kepadaku. Jerry yang berkerut alis. 26 tahun yang lalu. Aku masih kecil. Gimana membantumu menunjuk? Eric Feng tidak menjawab dan malah bertanya balik. Dulu ada yang namanya Michelle. Ia itu adik perempuan kandung Charles, kan? Mendengarnya mengungkit Michelle, Jerry yang menatapnya dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Eric Feng menjadi serius. Sebenarnya Michelle dan Charles itu dari ayah yang sama namun ibu yang berbeda. Apa? Jerry yang sangat terkejut. Bahkan dirinya saja tidak tahu. Tapi Eric Feng malah mengetahuinya. Kini Michelle masih belum sadar. Dan entah kapan juga bisa tersadar kembali. Eric Feng berseru serius. Aku sudah lama mencari tahu tentang Larry Feng dan menemukan sebuah rahasia besar. Bajingan ini pernah menjebak banyak wanita waktu muda. Dan para wanita ini juga melahirkan anak untuknya. Sedangkan Charles dan Michelle hanya salah satu dari mereka. Aku curiga Charles belum tentu adalah putra terbesarnya. Tapi bagi ia, Charles cukup bernilai. Jadi sengaja membawanya kembali ke rumah di kondisi seperti ini. Mendengar ucapannya,
Jerry yang masih terkejut. Ia sudah lama curiga akan itu. Charles Ma dan Michelle memang kakak adik kandung. Tapi ia juga tahu bahwa di dalam ingatan Charles Ma, orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Sehingga menyisakannya dan adik perempuannya berlangsung hidup berdua. Tapi ia kehilangan adik perempuannya. Bahkan juga merasa bersalah untuk waktu yang lama. Dan akhirnya ia ketemu juga adik perempuannya. Jadi setelah mengetahui Charles Ma adalah cucu terbesar keluarga Kekaisaran Feng, ia pun masih curiga apa yang telah terjadi. Usai mendengar pernyataan Eric Feng, kebingungannya juga terpecahkan. Jerry yang mendadak bertanya lagi. Apakah ada kemungkinan kalau Charles juga bukanlah bayi yang ditukarkan 26 tahun lalu? Eric Feng mengangguk dan berkata, aku bahkan curiga bayi itu adalah perempuan. Demi menjadikan anaknya pewaris, ia rela membuat putrinya menghilang dan lanjut menghasilkan keturunan di luar. Hingga bayi laki-laki terlahir. Ia baru merencanakan segalanya untuk hari ini. Umur Charles yang sesungguhnya juga belum tentu 26 tahun. Bahkan bisa lebih muda dari itu. Jerry yang tidak bicara lagi. Ia sudah percaya akan ucapannya. Bahkan memang ada kemungkinan seperti ini. Lagi pula keluarga Kekaisaran Feng memiliki aturan yang sangat aneh, di mana keturunan anak laki-laki terbesar tiap generasi baru berhak menjadi pewaris generasi itu juga. Larry Feng duduk di posisi kedua dalam generasinya. Sejak lahir sudah tidak berhak menjadi pewaris. Jika ia ingin menguasai kekuasaan ini, ia hanya bisa membuat putranya menjadi anak laki-laki terbesar generasi selanjutnya. Jadi ada kemungkinan besar seperti yang dikatakan Eric Feng. Anak pertama Larry Feng adalah seorang perempuan. Demi menutupinya, ia menyembunyikan putrinya dan buru-buru menuduhkan masalah ini kepada Eric Feng. Serta mengakuinya sendiri bahwa anaknya itu laki-laki. Setelah berhasil, Eric Feng akan kehilangan posisinya. Sedangkan ia hanya perlu melahirkan seorang putra yang setidaknya seusia dengan putrinya. Dengan seperti itu, tunggu waktunya tiba. Ia hanya perlu membawa putranya kembali untuk menggantikan identitas putrinya dan menjadi pewaris generasi selanjutnya. Kamu ingin membiarkan aku menceritakan tentang Michelle. Lalu melalui Michelle, mengungkit tentang Charles yang kemungkinan bukan putra terbesar. Agar Kaisar Feng membatalkan upacara tersebut. Jerry yang menatap Eric Feng bertanya. Eric Feng menggeleng kepala. Aku perlu kamu membuktikan bahwa Charles dan Michelle itu ada hubungan sedara. Tapi Michelle ini adalah kakaknya Charles. Jerry yang seketika paham. Eric Feng juga tidak tahu Michelle ini benar-benar putri terbesarnya atau tidak. Sekarang membiarkan Jerry yang membuktikan bahwa Michelle adalah kakaknya Charles Ma. Maka semua orang akan kebingungan tentang bayi yang menghilang dari keluarga mereka. Dan kemungkinan besar itu adalah Michelle. Asal bisa membuat Kaisar Feng curiga Michelle itu adalah bayi yang menghilang 26 tahun lalu. Maka semua orang juga akan ikut curiga bahwa kasus kehilangan bayi 26 tahun lalu ini hanyalah sebuah drama yang dibuat Larry Feng. Hingga sini, Jerry yang cukup kagum terhadap Eric Feng. Licik juga ia. Jerry yang bertanya lagi. Aku boleh membantumu menunjuk Michelle itu adalah kakaknya Charles. Tapi apa yang aku dapat setelah membantumu? Eric Feng berkata, ayahku paling benci akan penipuan. Jika ia tahu kasus kehilangan bayi 26 tahun lalu adalah dramanya Larry Feng sendiri, ia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Setidaknya akan dikurung selama sebulan. Jika Larry Feng terkurung, meski kamu tidak menemukan orang yang kamu cari, juga tidak masalah sama sekali. Sebulan ke depannya, kita pasti akan menemukan orang yang ingin kamu cari. Jerry yang mengangguk. Tenang saja. Usai berkata, Eric Feng berdiri dan berkata, masih ada 1 jam lagi menuju upacara Charles. Kamu siap-siap dulu saja untuk menghadirinya. Baik. Jerry yang mengantar Eric Feng dan Lily Feng hingga pintu. Waktu perjalanan pulang, Lily Feng bertanya, ayah,
Apakah Jerry yang percaya akan kata-kata Anda? Eric Feng tersenyum tipis. Sekarang ia tidak pilihan lain lagi selain aku satu. Lily Feng tiba-tiba bertanya lagi. Tapi yang Anda bilang kalau Larry Feng memiliki lebih banyak anak lagi. Apakah itu benar? Eric Feng mengangguk. Beberapa tahun ini aku ada terus mencari tahu tentang Larry Feng. Waktu aku nikah, ia masih bersama dengan belasan wanita. Aku memang curiga kalau waktu kehilangan bayinya adalah sebuah drama darinya. Apalagi waktu itu yang lahir di keluarga kita adalah seorang bayi perempuan. Kalau itu bayi laki-laki, Larry Feng mana rela membuang putranya yang merupakan pewaris generasi itu keluar. Lily Feng berkerut alis berkata, "Ayah, aku rasa masalah ini ada sedikit keganjilan. Tapi aku bingung juga menjelaskannya." Eric Feng tersenyum. Tidak usah pikir lagi. Setelah hari ini, semuanya akan membaik. 8:30 pagi. Jerry yang datang ke keluarga Kekaisaran Feng. Hari ini mereka menerima siapapun ke dalam. Jerry yang baru saja masuk ke dalam. Seorang anak buah berjalan kemari dan berseru dengan hormat. "Tuan Yang, bagaimana kabar Anda? Pemimpin keluargaku ingin menyari Anda." Bersambung. Bab 1481. Masalah besar akan terjadi. Di bawah kepemimpinan keluarga kekaisaran. Dengan cepat Jerry yang diantar ke sebuah villa tunggal. Seorang pria parubaya dengan setelan jas berdiri di depan jendela. Ketika mendengar suara langkah kaki, dia memutar tubuhnya, lalu tersenyum ke arah Jerry Yang. "Paman Feng." Melihat sosok tersebut, Jerry yang segera menyapa. Jika sosok tersebut dipanggil Jerry yang dengan Paman Feng, maka tentu saja dia adalah ayah dari Charles Ma. Namanya adalah Larry Feng. Larry Feng mengangguk. Kemudian dia menunjuk ke arah sofa di samping sana. Meminta Jerry yang untuk duduk. Setelah itu dia baru tersenyum dan berkata, "Aku mencarimu karena aku membutuhkan bantuan darimu." Jerry yang bertanya, "Paman Feng, katakan saja." Larry Feng tersenyum dan berkata, "Nanti ketika berada di upacara kanonisasi, mungkin akan terjadi masalah besar. Aku harap tiba saatnya kamu dapat membantuku melindungi Charles Ma." Jerry yang mengerutkan alisnya. Lalu dia juga terlihat terkejut. Dia sendiri tentu saja tahu bahwa akan terjadi masalah besar. Hanya saja jika didengar dari maksud ucapan Larry Feng, sepertinya nanti akan terjadi masalah yang sangat besar. Mungkin akan mengancam keamanan Charles Ma. Jika tidak, kenapa dia bisa meminta Jerry yang pergi melindungi Charles Ma? Larry Feng tetap tersenyum. Dia menatap Jerry yang dan kembali berkata, "Kamu sendiri tahu, di keluarga Kekaisaran Feng, ada banyak orang yang sedang mengincar posisi pewaris keluarga Kekaisaran bagian sekte dalam. Sedangkan Charles Ma akan dipastikan menjadi pewaris tersebut. Jadi tentu saja ada banyak orang yang tidak menginginkannya. Kemampuan dari keluarga Kekaisaran Feng memang kuat. Namun di dunia ini, pasti ada keberadaan yang kemampuannya jauh lebih kuat. Petarung dari keluarga Kekaisaran Feng mungkin tidak akan langsung menindak Charles Ma. Namun mereka dapat menggunakan orang lain itu bertindak. Kamu memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Hanya dengan menyerahkannya kepadamu, aku baru bisa merasa tenang." Mendengar ucapan Larry Feng, ekspresi Jerry yang terlihat buruk. Bagaimanapun dia sudah berjanji pada Eric Feng, di hari upacara kanonisasi, akan membuktikan Michelle adalah kakak dari Charles Ma. Namun sekarang, Eric Feng justru ingin dia melindungi Charles Ma. Seketika, dia tidak bisa memahami Larry Feng ini sesuai pemahamannya yang dahulu. Larry Feng adalah seseorang yang misterius. 26 tahun lalu, Charles Ma dibuang. Kemungkinan besar ini adalah sebuah drama yang dia buat sendiri. Namun sekarang, Larry Feng justru ingin Jerry yang melindungi Charles Ma. Charles Ma di dalam hatinya itu sebenarnya sebuah pion. Atau sesosok anak. Melihat Jerry yang tidak bicara,
Larry Feng tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu akan kesulitan. Bagaimanapun kamu sudah berjanji dengan Eric Feng untuk membantunya. Namun tidak masalah. Kamu tetap boleh membantunya. Kamu tetap boleh menjalankannya sesuai perbincangan kalian. Aku hanya berharap, di saat kamu membantu Eric Feng, kamu juga dapat melindungi Charles Ma. Itu sudah cukup." Mendengar ucapan Larry Feng, Jerry yang tercengang. Tidak disangka, mengenai dirinya yang ingin membantu Eric Feng, Larry Feng sendiri sudah mengetahuinya. "Apakah dia sudah pernah memberitahumu? Di luar sana aku memiliki banyak anak yang lain. Lalu juga memberitahumu. Charles Ma kemungkinan adalah anak yang ditukar oleh keluarga kekaisaran Feng 26 tahun lalu. Karena anak pertama aku adalah seorang gadis. Jadi aku sengaja membuang Charles Ma. Kemudian melahirkan dengan wanita yang lain lagi. Hingga wanita yang lain melahirkan anak laki-laki. Setelah semua waktu sudah matang, aku akan menjemput anak pria pertama aku kembali ke keluarga kekaisaran Feng. Lalu mengatakan dia adalah bayi yang lahir saat 26 tahun yang lalu." Larry Feng terus berkata. Jerry yang seketika tercengang. Tiba-tiba tidak tahu harus mengatakan apapun. Dia mengira ucapan yang Eric Feng katakan padanya. Selain Eric Feng sendiri, dan juga Lily Feng, tidak ada orang yang tahu lagi. Namun tidak disangka, Larry Feng mengetahui segalanya. Sekarang, dia benar-benar tidak tahu sebenarnya siapa yang baik, dan siapa yang jahat, atau siapa yang sebenarnya harus dia bantu. "Aku tahu, kamu sangat mempercayai ucapan Eric Feng. Namun tidak masalah. Waktu akan membuktikan segalanya." Larry Feng tersenyum dan berkata, "Tidak peduli kamu percaya atau tidak, aku tetap harus memberitahumu. Charles Ma adalah anak pertama dari keluarga kekaisaran Feng. Selain itu, yang membuangnya memang aku." Jerry yang terkejut. "Apa, Paman Feng? Ternyata benar-benar kamu yang membuang Charles Ma dari keluarga kekaisaran Feng di saat 26 tahun yang lalu." Larry Feng mengangguk. Senyuman di wajahnya menghilang. Lalu dia seperti sedang membayangkan memorinya yang menyedihkan. Ini pertama kalinya Jerry yang melihat ekspresi lain selain tersenyum di wajah Larry Feng. Jika saat itu membiarkannya tetap berada di keluarga kekaisaran Feng, dia hanya akan mati. Bagaimanapun dia anak kandung aku. Bagaimana mungkin aku rela membuangnya tanpa alasan? Larry Feng menatap Jerry Yang. Lalu berkata dengan ekspresi yang kacau. "Hari ini, dia sangat terancam. Jadi aku meminta bantuanmu untuk melindunginya. Selain itu, jika boleh, setelah masalah hari ini selesai, aku harap kamu dapat membawanya pergi dari keluarga kekaisaran Feng. Di saat kekuatannya belum mencapai alam transenden 7. Jangan biarkan dia muncul di sini, atau dia akan terancam." Kali ini, ekspresi Larry Feng terlihat sangat serius. Seperti sedang menyampaikan pesan terakhirnya. Hal ini membuat Jerry yang merasakan firasat buruk. Dia bertanya, "Paman Feng, sebenarnya apa yang akan terjadi hari ini? Lalu, apakah mungkin kamu meninggal?" Larry Feng tersenyum. Dia berjalan ke sisi Jerry Yang, lalu menepuk pundaknya, dan tersenyum sembari berkata, "Ada banyak sekali orang yang ingin membunuhku. Namun yang bisa membunuhku sangat sedikit. Tenang saja, aku tidak akan mati. Selain itu, perbincangan kita tadi, selain aku dan kamu, aku tidak berharap ada orang ketiga. Bahkan Charles Ma sendiri tidak boleh mengetahuinya. Apakah kamu bisa berjanji padaku?" Melihat ekspresi Larry Feng yang serius, lalu juga terlihat seperti sedang memohon, Jerry yang tidak rela untuk menolak. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, namun dia mengerti. Larry Feng sedang menutupi sesuatu darinya. Tidak peduli bagaimanapun. Di saat ini, ucapan Larry Feng ini semuanya untuk kebaikan Charles Ma. Setelah terdiam sejenak, Jerry yang berkata, "Baik, aku berjanji padamu. Bahkan Charles Ma sendiri juga tidak akan aku beritahu." Larry Feng tersenyum dan berkata,
Jerry Yang. Terima kasih. Setelah berkata, dia berjalan keluar. Kemudian berkata, 5 menit lagi upacara kanonisasi akan dimulai. Mari kita pergi. Dia bersama Larry Feng pergi ke dalam istana Kekaisaran Feng. Tiba di panggung yang paling besar. Saat ini, di sekitar panggung yang tingginya 9 meter, semuanya sudah penuh dengan orang. Semuanya adalah anggota dari keluarga Kekaisaran Feng. Selain itu, ada beberapa tamu undangan yang datang. Di sekitar para penonton juga ada petarung dengan senapan panjang dari keluarga Kekaisaran Feng. Jerry yang tiba di sana bersama dengan Larry Feng. Seketika pandangan semua orang tertuju ke mereka. Di dekat sana, Eric Feng dan Lily Feng sudah tiba. Ketika mereka melihat Jerry yang bersama Larry Feng tiba bersamaan, mereka semua terkejut. Ayah, kenapa Jerry yang datang bersama Larry Feng? Apa jangan-jangan dia sudah berada di pihak Larry Feng? Lily Feng menoleh ke arah Eric Feng, lalu bertanya sembari mengerutkan alisnya. Eric Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, semoga tidak. Bersambung.